Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Balik lagi di channel saya, Herivis Lingsut. Semoga saat ini teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi ya teman-teman. Masih seputar ketapel ikan. Jadi menanggapi komentar teman-teman yang kemarin udah lihat video short saya yang judulnya cara membuat kacamata pasar dari limbah TV LCD. Sebenarnya bukan cara membuat sih, tapi mungkin lebih ke cara memanfaatkan limbah TV LCD agar bisa lebih bermanfaat, terutamanya ya untuk membuat kacamata pasar seperti ini atau mengcustom kacamata pasar seperti ini. Jadi ini kacamata Ray-Ban biasa ya teman-teman yang saya pakai ini. Ini kacamata Ray-Ban murah, cuma 20 ribuan dulu saya belinya. Ini aslinya kacamata warna hitam ya teman-teman. Cuma bagian lensanya ini saya lubangin. Nanti saya sedikit jelasin ya. Ini saya lubangin pakai mini grinder. Saya panasin tengahnya, terus saya amplas. Ini jadinya kayak gini. Nah, bagian depannya ini, bagian lensanya ini saya tempelin lapisan kaca film Polaris yang ada di TV LCD tadi ya. Nanti saya tunjukin juga. Ini kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kacamata yang saya custom dari kacamata Ray-Ban biasa, kacamata murahan. Nah, fungsi kacamata Polaris seperti ini di dunia pasar ya teman-teman, atau dunia mancing juga, itu fungsinya untuk mengurangi silau, utamanya itu. Jadi cara kerja kacamata Polaris itu setahu saya ya, ini sepengetahuan saya aja, itu untuk memfilter atau menyaring cahaya yang masuk dari arah vertikal ya teman-teman. Cahaya yang arahnya dari atas mantul ke air, nah coba masuk ke arah mata kita itu, cahaya itu akan difilter atau disaring biar tidak masuk ke arah mata kita. Jadi cahaya yang bisa masuk itu cahaya yang arahnya cuma horizontal atau lurus. Jadi otomatis cahaya-cahaya yang berpotensi silau itu akan difilter oleh kacamata ini. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bahan yang saya maksud itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini part dari TV LCD yang sudah saya lepas. Ini bagian kacanya depan ya. Ini udah saya pisahin dari part-part lainnya. Nah, lapisan yang saya maksud itu biasanya ada di bagian depan. Untuk yang tebel itu biasanya ada di depan. Jadi ada dua lapisan teman-teman, yang di bagian depan dan di bagian belakang kacanya ini. Nah, yang saya manfaat ini, yang saya pakai ini kebetulan bagian yang depan atau bagian yang tebel. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan, butuh yang tipis atau yang tebel sesuai kebutuhan teman-teman. Cara lepasnya juga gampang, teman-teman tinggal cari aja. Ini biasanya kan lapis-lapisan, ada bagian kacanya, ada bagian plastiknya, plastik lapisan Polarisnya itu, ada bagian plastik biasanya juga, ada penyaring cahayanya juga. Nanti teman-teman tinggal pilih, biasanya ada di depan dan di belakang. Yang tebal itu ada di depan dan yang tipis ada di belakang. Teman-teman tinggal pakai cutter aja, cutter yang tumpul pastinya ya, paskan di bagian ujung sini. Nah, nanti tinggal lepas aja, lepasnya pelan-pelan biar hasilnya rapi ya, biar nggak ada yang terlipat-lipat, nanti jadi lebih rapi hasilnya. Nah, untuk hasilnya yang sudah dilepas nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini saya cuma bawa sedikit karena kebetulan yang lain udah saya pakai kemarin, sudah saya buat ini dan ada manfaat lainnya, nanti saya jelasin juga. Ini lapisannya seperti ini, agak kaku ya teman-teman. Pada beberapa model kacamata biasanya bagian lensanya ini, bagian lensanya depannya ini, kanan kiri biasanya bisa dilepas. Kalau kebetulan kacamata yang mau teman-teman custom itu bisa dilepas, itu akan lebih mudah teman-teman. Ini punya saya ini juga bisa dilepas. Nanti saya tunjukin cara ngemalnya ya, cara motong lapisannya itu. Ini saya lepas dulu sebentar. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kebetulan kacamata teman-teman yang mau teman-teman custom itu bisa dilepas kayak gini, itu akan lebih mudah. Bagian ini yang saya bilang tadi untuk dilubangin.
Jadi bagian lensanya ini biasanya kan lensanya bahannya kan akrilik, semacam akrilik. Jadi bisa dilubangin, bisa dipanasin. Teman-teman tinggal panasin aja bagian tengahnya pakai solder atau pakai besi yang dipanasin buat lubang yang agak besar sedikit ya. Terus teman-teman tinggal amplas aja. Teman-teman bisa pakai amplas yang kasar, terus lilitin di batang atau di bahan yang bulat ya. Cari bahan bulat apalah, amplasnya itu tinggal dililitin di itu bahan itu, nanti tinggal digosok-gosok aja. Atau teman-teman lebih mudah lagi kalau punya mini grinder atau tuner ya. Ini saya kemarin juga ngamplasnya pakai tuner atau mini grinder, jadi lebih rapi. Ini teman-teman lubangin seperti ini, tapi sisain sedikit, sisain kurang lebih sekitar 3 mili seperti ini ya teman. Nah fungsi sisanya ini nanti buat naruh lapisan kaca filmnya. Jadi nanti teman-teman tinggal potong aja lapisan kaca filmnya yang udah dilepas, tapi motongnya itu bukan posisi lurus kayak gini ya teman, bukan posisi lurus seperti ini, tapi ini nanti motongnya posisinya miring seperti ini. Teman-teman posisikan lapisannya ini kan lembaran masih bentuknya persegi panjang kayak gini. Nah nanti posisi motongnya itu miring kayak gini teman-teman. Kalau motongnya miring kayak gini nanti nggak bisa bekerja sempurna teman-teman, sama sekali malah nggak bisa. Jadi motongnya itu posisinya miring kayak gini. Soalnya kenapa? Karena fungsi lapisan Polaris ini bekerjanya itu posisinya sudut miring kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal posisiin lensanya ini, lensa kacamatanya ini, kalau udah dilubangin seperti ini, udah dihalusin ya, tinggal teman-teman dimalkan aja atau dicetak di lapisan Polarisnya ini posisinya miring kayak gini. Itu mau yang kanan atau yang kiri tetap posisikan seperti ini. Langsung potong pinggir-pinggirnya. Nah rapiin, nanti ditempelin di lensanya ini, tempelkan di sini. Terus untuk nempelinnya teman-teman bisa pakai lem Korea atau lem G ya. Tempelin pada bagian yang tadi saya bilang ini, yang sisa 3 mili ini. Nah kemudian nanti teman-teman tinggal rapiin aja pinggir-pinggirnya ini. Kan biasanya ada lapisan yang lebih ya, lebih keluar ya. Teman-teman tinggal rapiin aja pakai gunting atau pakai cutter yang tajam ya. Nah kalau udah rapi, kalau udah tempel di sini, teman-teman tinggal pasang aja, tinggal masukin ke kacamatanya ini lagi. Kalau yang bisa dilepas kayak ini akan lebih mudah teman-teman. Tinggal masukin dari belakang seperti ini, udah bisa terpasang lagi. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya kalau pengen rapi ya teman-teman bisa utak-atik sendiri ya. Nanti teman-teman rapiin sendiri biar hasilnya maksimal dan bagus. Nah untuk video hasil tes dari kacamata custom ini nanti saya sertakan di akhir video ini aja ya teman-teman. Udah saya buatin, itu saya buat 3 video. Video yang pertama yang masih bagian lensanya ini masih belum halus, masih uji coba. Terus yang terakhir saya buat udah kondisi seperti ini, udah lumayan bagus lah. Nanti teman-teman bisa nilai sendiri menurut teman-teman bagus atau enggak, worth it atau enggak. Tapi menurut saya pribadi ini udah lumayan banget teman-teman, cukup bisa mengurangi silau, udah setara kacamata yang beli kalau menurut saya pribadi ya. Nah fungsi lain dari lapisan kaca film ini salah satunya bisa juga untuk memperbaiki indikator speedometer digital pada motor ya teman-teman. Kemarin udah saya coba juga dan alhamdulillah itu 100% berhasil. Biasanya untuk motor-motor yang speedometernya udah model digital ya teman-teman, itu kan kadang nggak sengaja sering terjemur di bawah terik matahari dan speedometernya itu istilahnya itu sunburn ya teman-teman, atau angka-angkanya itu nggak kelihatan, udah pudar gitu. Nah itu bisa diperbaiki pakai lapisan ini teman-teman. Teman-teman tinggal lepas aja bagian LCD-nya. Nanti bagian belakangnya itu ada lapisan kaca filmnya juga seperti ini kurang lebihnya. Itu dilepas terus diganti pakai lapisan ini. Teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube, itu banyak yang buat.
Itu manfaat lain dari lapisan ini. Untuk fungsi lainnya lagi, mungkin untuk teman-teman pemaser ya, yang suka pakai red dot, untuk teman-teman yang pakai senapan, itu bisa dicoba juga. Bisa coba tempelin lapisan Polaris ini di red dotnya ya. Kan kadang itu red dot itu kalau buat lihat ikan kadang masih silau ya. Mungkin bisa dicoba, barangkali bisa bekerja juga di red dot. Teman-teman bisa coba pakai lapisan yang tipis mungkin kalau mau lebih gampang, atau lapisan yang tebal ini juga bisa. Tempelin di bagian red dot yang bagian depan atau yang belakang. Barangkali bisa bermanfaat juga, nanti bisa mengurangi silau, jadi lebih efektif untuk teman-teman lihat ikan pakai red dot. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu review atau sedikit gambaran buat teman-teman yang mau buat kacamata pasar atau custom kacamata pasar ini dari limbah TV LCD yang saya bilang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula seperti saya ya, yang mau coba-coba custom, memanfaatkan barang-barang yang nggak kepakai di lingkungan teman-teman. Untuk teman-teman pemula ini mungkin lumayan, daripada teman-teman beli nanti belum tentu kacamata yang teman-teman beli mau harga yang murah, atau kadang yang mahal pun belum tentu nyaman dipakai. Ini alasan saya pakai kacamata ini karena ini kebetulan frame-nya ini nyaman di kepala saya teman-teman. Nyaman saya pakai. Hasilnya juga bagus untuk hasil dari custom abal-abal ini ya. Lumayan, hampir setara dengan kacamata yang pabrikan yang beli. Untuk teman-teman yang punya ide-ide kreatif atau yang suka custom, nanti bisa coba-coba buat di rumah. Lumayan bisa bermanfaat juga. Uangnya yang tadinya mau buat beli kacamata kan bisa buat beli hal-hal lain ya. Untuk kebutuhan yang lain bisa buat beli karet, atau beli rel, atau beli bahan-bahan lainnya. Jadi video ini saya buat khususnya untuk teman-teman pemula seperti saya ya, yang suka custom-custom, suka hal-hal yang unik, hal-hal kreatif, memanfaatkan barang-barang yang nggak kepakai bisa lebih bermanfaat seperti ini. Untuk teman-teman yang gengsi dan males ribet, ya mending skip aja video ini. Teman-teman tinggal beli aja kacamata Polaris. Untuk pasar itu murah-murah juga. Itu ada yang di bawah 100.000 dan ada juga yang di atas 100.000 sesuai kualitas ya. Teman-teman bisa cari aja di online, sesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang suka custom ini mungkin bisa menginspirasi, bisa dicoba di rumah. Siapa tahu bisa cocok juga. Mungkin segitu dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman yang belum tahu ya. Bisa menginspirasi juga untuk teman-teman yang mau coba-coba custom dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe juga agar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Teman-teman juga bisa share video ini, barangkali nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Siapa tahu bisa menginspirasi untuk teman-teman yang mau coba-coba custom juga dari limbah TV LCD ini juga. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam senyap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.